Halo, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara yang sudah menonton video-video saya. Semoga bisa menjadi berkat untuk semua saudaraku. Malam ini kita akan bersama-sama kembali membahas kitab Yunus dalam bagian lanjutan sebagaimana yang sudah kita pelajari pada bagian-bagian terdahulu. Hari ini kita akan masuk pada keseluruhan dari pasal 2 dari kitab Yunus, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Namun saya tidak akan membacakan bagian-bagian ini, nanti dalam pembahasannya kita akan melihat seluruh bagian-bagian itu akan diuraikan. Kalau saudara menyimak tayangan saya yang terdahulu, kita sudah sampai kepada apa yang dialami oleh Yunus, di mana pada bagian yang terakhir dia telah dibuang ke laut oleh awak kapal atas permintaan Yunus sendiri. Dan dalam penentuan Tuhan pada pasal 1 ayat 17, datang seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Dan dari ayat 17 ini juga sudah kita bahas tentang apa persamaan dan perbedaan Yesus berada di perut bumi selama 3 hari 3 malam dengan Yunus yang berada di perut ikan selama 3 hari 3 malam. Itu tayangan yang terakhir sebelum bagian yang akan kita bahas hari ini. Kalau kita melihat di dalam pasal 2 kitab Yunus dengan judul perikop doa ucapan syukur Yunus, kita lihat dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Saudara, ada beberapa pandangan para teolog, khususnya teolog kontemporer, teolog-teolog historis kritis yang mempertanyakan bagian pasal 2 dari kitab Yunus ini. Ada 3 hal yang menjadi keraguan atau 3 hal yang menjadi pertanyaan. Yang pertama, menurut beberapa teolog historis kritis atau teolog modern, pasal 2 ini penempatannya keliru atau tidak tepat. Menurut mereka, seharusnya pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-9, seharusnya itu ditulis sesudah pasal 2 ayat yang ke-10. Saya ulang, menurut para teolog, posisi pasal 2 ini keliru penempatannya. Seharusnya pasal 2 ayat 1 sampai 9 seharusnya ditempatkan pada posisi sesudah pasal 2 ayat yang ke-10. Itu yang pertama. Yang kedua, pasal 2 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9 khususnya, menurut beberapa teolog historis kritis, isinya tidak sesuai. Mereka mempertanyakan apakah pasal 2 ini berisi ratapan atau ucapan syukur. Itu yang kedua yang menjadi pertanyaan. Yang ketiga, yang dipertanyakan ialah bagaimana posisi Yunus waktu berdoa. Persisnya bagaimana posisi Yunus berdoa di dalam perut ikan. Kita bisa kembali mereview penjelasan-penjelasan sebelumnya. Tentu jawaban ini kita bisa bandingkan dengan bagaimana undi dalam situasi kapal yang hendak karam, tetapi kemudian Tuhan menentukan Yunus yang kena undi. Nah, tetapi saudara, mari kita akan melihat dari bagian-bagian firman Tuhan ini. Jawaban kita terhadap pertanyaan yang pertama tentang posisi pasal 2 yang keliru, sesungguhnya ini merupakan pandangan umum yang memiliki sudut pandang yang berbeda terhadap kisah Yunus. Dan kita lihat bahwa kisah Yunus di perut ikan ini sudah sangat populer, tetapi ada pandangan yang keliru terhadap Yunus di perut ikan. Jadi ada pandangan yang mengatakan bahwa sesungguhnya Yunus mengalami keselamatan yang pertama adalah ketika dia dimuntahkan oleh ikan dari
perut ikan itu sendiri. Saya ulang, pandangan umum yang pertama ialah bahwa seringkali banyak orang berpikir bahwa keselamatan yang dikerjakan Tuhan bagi Yunus ialah ketika ia dimuntahkan oleh ikan ya ke daratan. Apakah benar demikian? Namun kalau kita membaca dalam teks-teks pasal 2 yang berisi dalam tulisan puisi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 9, maka kita akan menemukan jawaban bahwa keselamatan yang dialami oleh Yunus pertama-tama bukanlah ketika dimuntahkan oleh ikan ke daratan, tapi keselamatan yang pertama harus dilihat pada saat ia diangkat oleh Tuhan melalui seekor ikan dari dasar lautan. Dalam ayat yang ketiga dikatakan, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Dalam bahasa Ibrani disebut dengan bilebab yamim, dari pusat, dari pusaran laut yang terdalam. Sehingga sekali lagi, cara pandang yang berbeda ini akhirnya menempatkan posisi teks seolah-olah keliru. Sebenarnya kalau kita lihat sekali lagi dari bagian-bagian teks pasal 2, kita bisa melihat, ya, ini tidak keliru, tetapi sesungguhnya seperti itulah teksnya. Karena keselamatan yang pertama yang dialami oleh Yunus bukanlah ketika dia dimuntahkan oleh ikan itu ke daratan, tapi ketika sang ikan atas perintah Tuhan menyelamatkan dia dari lautan, dari pusat lautan. Kemudian untuk jawaban yang kedua, pasal 2 tidak sesuai dengan teks. Ini juga keliru. Karena apa? Kalau kita lihat ini juga mendukung pandangan yang pertama tadi. Kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua, keadaan Yunus berada di ambang kematian. Istilah yang dipakai di dalam bahasa Ibrani Sheol, dunia orang mati. Itu kita bisa bandingkan dengan Mazmur 18 ayat 50. Nah, ini jelas bahwa kita lihat di dalam ayat yang kedua. Kemudian ayat yang ketiga. Di dalam ayat yang ketiga kita bisa menyimpulkan bahwa Yunus mengalami kesadaran akan penghukuman Allah atas dosanya. Yunus mengalami kesadaran atas penghukuman Allah atas dosanya. Sehingga dia berpikir dan sadar betul bahwa yang membuang dia ke laut melalui perantaraan para awak kapal adalah Tuhan sendiri. Kemudian di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang keenam, kita bisa menyimpulkan bahwa Yunus berada di luar jangkauan manusia. Artinya Yunus berada dalam kondisi tidak ada pengharapan, tidak ada pertolongan dari siapapun kecuali dari Tuhan. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kita lihat dari ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8, Yunus masih memiliki kesadaran akan Tuhan dalam situasi yang tidak memungkinkan itu. Itu yang kita lihat dari ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yang kelima, di dalam ayat 9, kalau saudara perhatikan, di situ kita melihat ternyata di tengah-tengah kegagalan dan ketidaktaatan itu ternyata masih ada iman, ya, akan pertolongan Tuhan. Sehingga di dalam ayat 9 kita melihat ada ucapan syukur dari Yunus. Ini bisa kita lihat. Nanti saudara bisa bandingkan Yunus pasal 2 ayat 2 dan 7. Ya. Yunus pasal 2 ayat 2 katanya, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Ayat yang ke-7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Coba kita bandingkan
Misalnya dengan Mazmur 18. Mazmur 18 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku, perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Kalau kita melihat isi Mazmur, kitab puisi Mazmur dalam kitab Mazmur dengan puisi dalam kitab Yunus ini sama persis, hanya berbeda beberapa kalimat. Itu artinya bahwa kitab ini isinya sesuai dengan puisi Ibrani. Kalau kita memperhatikan misalnya puisi Ibrani, ya, puisi atau kitab puisi ratapan dalam ratapan Ibrani itu terdiri dari beberapa bagian yang sebenarnya juga terdapat di dalam pasal 2 ayat 2 sampai dengan ayat 9 dalam kitab Yunus. Yang pertama kita lihat dalam Mazmur ratapan, yang pertama dimulai dengan alamat ratapan. Jelas sekali siapa alamat ratapan di sini, ya. Dalam ayat kedua, dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan. Tuhan yang menjadi alamat ratapan. Kemudian isi ratapannya kita bisa melihat dari ayat 2 sampai ayat 5. Ya, dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Ya, ayat yang ketiga, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Ayat yang keempat, dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Ayat yang kelima, segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku, samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku, dan seterusnya. Itu isi ratapannya. Jelas sekali, dimulai dengan alamat ratapan kepada Tuhan, sebagaimana dalam Mazmur pasal yang ke-13 yang telah kita bahas. Yang kedua, ratapannya jelas. Yang ketiga, ternyata kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan itu, ada keyakinan. Dan keyakinan itu menimbulkan permohonan kepada Tuhan. Itu bisa kita lihat dari ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Misalnya dalam ayat yang ke-7 dikatakan, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan. Kita lihat di sini. Ada keyakinan, dan kemudian keyakinan itu mendorong Yunus yang berada di perut ikan untuk berdoa kepada Tuhan. Itu unsur yang ketiga dan keempat. Kemudian ayat yang unsur yang lain, ada alasan-alasan yang mendorong Tuhan untuk campur tangan. Misalnya dalam ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Artinya dalam bagian ini Yunus menyampaikan satu tuntutan. Apa yang menjadi alasan Tuhan harus menolong dia? Bagian yang terakhir, ada dua unsur sekaligus dari ayat yang ke-9. Ada janji. Karena ada janji, maka juga ada pujian kepada Tuhan. Kita lihat misalnya, di dalam ayat 9 bagian yang terakhir, apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan dari Tuhan. Itu janji. Kemudian ayat 9 bagian yang pertama, tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Dengan demikian saudara, jelas sekali bahwa ini adalah Mazmur ratapan. Dan dalam Mazmur ratapan memang jelas dimulai dengan ratapan. Tetapi karena ada keyakinan, ada doa, ada alasan Tuhan untuk menolong, maka ada janji dan pujian kepada Tuhan. Dengan demikian bahwa isi dari kitab
Yunus pasal 2 ini adalah Mazmur ratapan sebagaimana Mazmur yang sudah kita baca dalam Mazmur Daud. Yang ketiga, bagaimana posisi Yunus dalam hal ini ketika dia berdoa kepada Tuhan? Dikatakan di dalam ayat yang pertama, berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Ya, kita harus katakan bahwa posisi Yunus waktu dia berdoa tidak jelas. Apakah dia mau ngangkat tangan atau dia berlutut dalam kondisi di perut ikan? Tidak ada penjelasan. Tetapi yang jelas bagi kita ialah isi doanya jelas sekali. Dia sadar akan dosanya, dia sadar akan pelanggarannya, tetapi juga dia sadar Tuhan Allah mendengar dan akan menyelamatkan dia. Dengan demikian saudara, kita bisa melihat bahwa doa Yunus mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan pertama-tama tidak melihat sikap tubuh kita, tidak melihat ucapan bibir kita, tapi yang dia lihat adalah hati kita, yang dia lihat adalah iman kita, mengapa kita berseru kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, ini juga menunjukkan bahwa siapa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak terbatas. Dia tidak dibatasi oleh lautan, dia tidak dibatasi oleh alam dalam kondisi apapun. Dia tidak dibatasi dimanapun seseorang itu berdoa. Dan ini di dalam bagian firman Tuhan ini jelas sekali kita mempelajari bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak terbatas. Dia akan menjawab seluruh doa-doa kita. Posisi kita tidak jelas, tapi doa dan motivasi kita jelas, maka jelas sesuai dengan firman Tuhan ini, Allah mendengar dan menyelamatkan Yunus. Saudara, dari bagian firman Tuhan yang singkat dari pasal 2 ini, kita belajar kegagalan memang terjadi. Ketidaktaatan Yunus itu adalah fakta yang terjadi. Tetapi ketika seseorang menyadari kesalahannya, ketika seseorang sadar akan dosanya, dalam situasi kondisi yang sangat kritis, yang tidak ada pengharapan sekalipun, tidak ada batasan Tuhan untuk tidak menolong kita. Tuhan itu tidak terbatas. Ketika seorang datang dengan motivasi yang benar, dengan iman yang benar, dengan kerinduan yang benar, tidak ada yang membatasi Tuhan untuk mendengar doa kita. Tidak ada hal apapun yang bisa membatasi kasih Tuhan untuk menjawab dan memulihkan kita. Kalau pada akhirnya Yunus atas perintah Tuhan dimuntahkan oleh ikan, karena ada maksud Tuhan ingin melanjutkan memakai hamba Tuhan ini menjadi alat di tangan Tuhan. Sekali lagi, ada pelajaran penting yang mungkin selama ini kita lupakan, bahwa keselamatan yang pertama yang dikerjakan Tuhan bagi Yunus bukanlah keselamatan dengan dimuntahkannya Yunus oleh ikan itu ke daratan, tapi keselamatan Yunus dari dunia orang mati, dari jurang maut, dari pusat lautan, dikatakan dari gelombang-gelombang yang melilit dia, dari lumut-lumut lautan yang membelit kepalanya. Dari situlah keselamatan itu dikerjakan melalui seekor ikan. Kemudian keselamatan yang kedua adalah ketika Tuhan memerintahkan ikan itu untuk memuntahkan Yunus. Dengan demikian saudara, maka jelas bagi kita hari ini bahwa Yunus pasal 2 yang ditulis dalam bentuk puisi juga menjadi pelajaran penting bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak orang yang percaya kepada Tuhan, bahwa ketika kita kembali, ketika kita sadar, ketika kita bertobat, pertolongan Tuhan nyata bagi kita. Kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi semua saudara. Jangan lupa saudara untuk like, komen, dan subscribe video ini
supaya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Salam.